السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam penyebutan salat Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan untuk menghadiri salat Jumat, untuk mendatangi hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikir untuk Allah dan tinggalkanlah jual beli. Sesungguhnya itu lebih baik, yang paling baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Akhir dari ayat ini perlu untuk diperhatikan dan direnungkan. Itu yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dan ini diulangi di beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahuinya, andai kata mereka punya ilmu tentangnya. Terdapat di dalamnya anjuran untuk mengilmui dan memahami apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah, memikirkan akibat yang baik di belakang perintah tersebut, dan juga hendaknya diingat bahawa siapa yang berpaling darinya akan terdapat penyesalan padanya dan dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Namun banyak dari kita tidak mengilmui apa yang seharusnya kita ilmui dari kehidupan akhirat. Kita hanya banyak mengetahui dari jalan-jalan dunia, dari perkara-perkara dunia, akan tetapi lalai terhadap kehidupan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan mereka terhadap kehidupan akhirat adalah orang-orang yang lalai. Iya. Karena itu penyesalan tidak akan berguna setelah waktu telah luput. Tatkala seorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak lagi berguna suatu hal yang luput. Karena itu di kehidupan ini, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, apalagi kita diingatkan untuk memahami dan mengetahui hal-hal tersebut. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahuinya. In kuntum ta'lamun, kalau memang kalian mengetahuinya, maka sepanjang ini diingatkan kepada kita
maka hendaknya kita merenungi makna ini dan menanamkan seruan Allah Subhanahu wa taala ini dalam jiwa agar supaya kita selalu memperhatikan dan memikirkan apa yang terbaik untuk diri kita di dalam kehidupan ini dan apa yang akan kita harapkan dari kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat disebutkan anjuran fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', bersegeralah kalian menuju kepada zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Iya, ini adalah hal yang terbaik. Andai kata mereka mengetahuinya, banyak manusia tidak memahami akan keagungan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Qur'an itu adalah zikir. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir. Syariat adalah zikir. Mempelajari ilmu adalah zikir. Duduk di majelis-majelis ilmu adalah menghadiri majelis zikir. Dan zikir adalah suatu hal yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah adalah yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian semua kepada Allah pagi dan petang. Pada zikir terdapat kemanfaatan di dalam memperbaiki jiwa. Di dalam zikir terdapat ketenangan dan kebahagiaan. Di dalam zikir terdapat pelipat gandaan pahala. Kalimat-kalimat ringkas dan ringan diucapkan, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani 'ala al-lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di dalam timbangan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u atau tamla'ani bainas samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah, salah satu dari dua kalimat ini atau dua-duanya pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Zikir adalah hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan. Zikir terdapat di dalamnya kekuatan bagi seorang hamba. Zikir adalah hal yang melapangkan rezekinya, mendatangkan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya serta masyarakatnya. Dan banyak lagi dari keutamaan zikir. Karena itu wajar kalau Allah mengingatkan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau memang kalian mengetahuinya. Tapi banyak kita lalai akan keagungannya dan kebesarannya. Dan amalan-amalan yang agung seperti ini banyak diingatkan di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya, itu lebih baik bagi kalian andai kata kalian mengetahuinya. Di dalam ayat yang lain, lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahuinya. Saya akan sebutkan beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim yang terdapat makna ini, peringatan andai kata mereka mengetahuinya. Tempat yang pertama, selain dari zikir di surah Al-Jumu'ah, adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan keagungan keimanan dan ketakwaan. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Andai kata mereka itu beriman dan bertakwa, maka sungguh pahala dari sisi Allah adalah lebih baik untuk mereka andai kata mereka mengetahuinya. Diingatkan tentang keutamaan dari keimanan dan ketakwaan, bahwa dua hal ini adalah hal yang membawa segala kebaikan untuk seorang hamba. Itu yang terbaik baginya andai kata mereka mengetahuinya. Andai kata mereka mengetahui bahwa di dalam keimanan dan ketakwaan terdapat segala kebaikan bagi seorang hamba. Itu adalah cahaya untuknya di dalam kehidupan dunia,
sebab yang menyebabkan ia dibela oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dia akan ditolong pada segala keadaan. Keimanan dan ketakwaan adalah sebab kebahagiaan pada seorang muslim, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan itu adalah sebab kemakmuran suatu negeri. Keimanan dan ketakwaan diterangkan berbagai keutamaannya di dalam Al-Quran. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru hal ini kepada kaumnya. Wa idh qala Ibrahimu liqaumihi u'budullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan bertakwalah kalian kepadanya. Sesungguhnya itu adalah yang paling baik bagi kalian, andai kata kalian mengetahuinya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bahaya dari kesyirikan, lemahnya kesyirikan itu. Di dalam firman-Nya Allah mengingatkan, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang yang menjadikan tandingan-tandingan wali-wali selain daripada Allah, itu perumpamaannya seperti sarang laba-laba. Dan ingatlah bahawa selemah-lemah rumah adalah sarang laba-laba itu, andai kata mereka mengetahui. Andai kata mereka mengetahui. Allah ingatkan akan bahaya kesyirikan, akan kegelapan dan kejelekannya, kehinaan pada seorang yang melakukannya, kebinasaan dan kehancuran. Kesyirikan adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka, sebab datangnya kehancuran. Kesyirikan adalah hal yang mengundang kemurkaan dari makhluk-makhluk Allah, langit, bumi, gunung-gunung, serta makhluk-makhluk yang lainnya. Kesyirikan adalah hal yang menghapuskan amalan-amalan salih dan membatalkan keimanan. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Siapa yang meninggal tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan akan bahaya kesyirikan ini, bahawa kesyirikan kalau diibaratkan rumah, maka dia seperti sarang laba-laba. Dan ingatlah bahawa selemah-lemah rumah adalah sarang laba-laba itu, andai kata mereka mengetahui. Lagi-lagi diingatkan, andai kata mereka mengetahuinya. Perlu renungan terhadap hal ini. Perlu memperhatikan bagaimana dampak dan keburukan kesyirikan tersebut. Dan sebaliknya seorang hamba hendaknya mengingat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala di belakang tauhid, di belakang keimanan. Dan itu adalah hal yang paling membahagiakan untuk seorang hamba. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Inginkah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inginkah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Itu lebih baik bagi kalian andai kata kalian mengetahuinya. Sekali lagi, andai kata kalian mengetahuinya. Karena itu ini kembali kepada kesadaran seorang hamba untuk merenungi dan memahami. Dan ini adalah hal yang ketiga, diingatkan tentang keutamaan jihad, di mana jihad adalah kalimat yang agung, cakupannya umum. Ada jihad terhadap diri sendiri melawan hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, ada jihad terhadap kaum munafikin dan orang-orang yang berbuat maksiat, dan ada jihad terhadap orang-orang kafir. Jihad ada yang dengan lisan, ada yang dengan fisik, dan ada yang dengan harta. Beraneka ragam tingkatan-tingkatan jihad, dan dia adalah ibadah yang sangat agung. Itu yang terbaik bagi kalian kalau kalian menegakkannya. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
berangkatlah kalian semua untuk berjihad dalam keadaan kalian ringan maupun berat. Dan berjihadlah kalian semua dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Sungguhnya itu yang terbaik untuk kalian, andai kata kalian mengetahuinya. Lagi-lagi diingatkan, andai kata kalian mengetahuinya. Kemudian di tempat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan besarnya pahala di negeri akhirat. Akan besarnya pahala di negeri akhirat. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّكُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Orang-orang yang berhijrah setelah dulu mereka dizalimi, sungguh kami akan menetapkan untuk mereka kebaikan di dunia. Kemudian Allah ingatkan bahawa sungguh pahala akhirat itu lebih besar andai kata mereka mengetahuinya. Pahala di akhirat lebih besar andai kata mereka mengetahuinya. Ini kalimat perlu untuk direnungi, bahawa pahala di negeri akhirat lebih besar bagi seorang hamba. Di kehidupan dunia ini, kalau dia bertakwa kepada Allah, berbuat kebaikan, menegakkan amalan-amalan salih, maka pahala akhirat lebih besar di sisi Allah. Dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Satu amalan dari amalan akhirat saja sudah mengalahkan dunia dan seisinya. Di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena itu seorang hamba hendaknya memikirkan arti dari kehidupannya. Ia agungkan akhirat di dalam jiwanya. Tatkala ia berbuat kebaikan, yang dia pandang adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah kelak di kemudian hari. Dan ini akan membawanya kepada keikhlasan, akan selalu mengingatkannya kepada Allah, selalu membawanya untuk menekuni pintu peribadatan kepada Allah. Dan ini akan menyebabkan ia zuhud di dalam kehidupan dunia, tidak perlu melihat kepada apa yang di tangan manusia. Ia selalu berharap akan kehidupan akhirat, sebab pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih besar. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahuinya. Namun Allah ingatkan bahawa hal yang seperti ini didapatkan oleh orang-orang yang bersabar dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Iya, kesabaran adalah hal yang sangat penting. Dan ini menyebabkan seorang hamba mampu untuk menilai apa makna dari kehidupan tersebut. Karena itu, tatkala Qarun memfitnah manusia di masanya, orang-orang yang berilmu tegar dan kuat di atas keimanan, mereka menegur kaumnya, "Wailakum, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah, wa la yulaqqaha illa as-sabirun." Berkata orang-orang yang beriman, betapa kasihannya kalian, sesungguhnya pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Tetapi hal yang seperti ini tidak ada yang mampu menerimanya kecuali orang-orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam ayat yang lain, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dhu haddin 'adzim." Tidaklah sama kebaikan dan kejelekan itu. Balaslah kejelekan dengan perbuatan kebaikan. Niscaya orang yang tadinya antara engkau dan dia ada permusuhan, orang itu akan berubah menjadi penolongmu, kekasihmu yang sangat mencintaimu. Tapi hal yang seperti ini tidak ada yang mampu menerimanya kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak ada yang mampu menerimanya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Karena itu kesabaran sangat penting di dalam kehidupan. Dan inilah yang mengantar seorang hamba untuk memandang bahawa pahala di negeri akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tempat yang kelima di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahawa adab kelak di kemudian hari adalah lebih besar andai kata mereka mengetahuinya. Fa'adaqahumullahu al-khizyya fil hayatid dunya
wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan Allah membuat mereka merasakan kehinaan di kehidupan dunia, sedang adab di negeri akhirat adalah lebih besar andai kata mereka mengetahuinya. Dan di dalam surah Al-Qalam disebutkan pemilik-pemilik kebun yang telah dibinasakan nikmat yang mereka dapatkan karena dosa yang mereka lakukan. Kemudian Allah mengingatkan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab itu, dan sungguh azab di negeri akhirat lebih besar andai kata mereka mengetahuinya. Iya, andai kata mereka mengetahuinya, mereka merenunginya, selalu memikirkannya. Tapi banyak manusia di dalam kehidupan dunia ini bergampangan dengan dosa dan maksiat, seakan-akan mungkin hari esok dia bisa bertobat, bisa kembali, seakan-akan dia memiliki kebaikan-kebaikan yang akan menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Dan ini semuanya adalah pintu-pintu syaitan yang hendaknya ditutup dari seorang hamba. Hendaknya dia selalu mengingat bahawa kehidupan atau azab di negeri akhirat adalah lebih besar andai kata mereka mengetahuinya. Kemudian tempat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan hakikat dari kehidupan dunia ini. Dan Allah perbandingkan antara dunia dan akhirat. Kemudian Allah terangkan hakikat kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat andai kata mereka mengetahuinya. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau, kecuali permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hakikat dari kehidupan, itulah kehidupan yang sesungguhnya andai kata mereka mengetahuinya. Iya, harus tertanam di dalam jiwa seorang hamba keagungan kehidupan di negeri akhirat, rendahnya serta hinanya kehidupan dunia, dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan negeri akhirat. Harta yang kita kumpulkan kalau tidak dimakan oleh keluarga dan ahli waris, maka dia akan rusak bersama jalannya masa ini. Iya, apa yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa di alam kubur. Apa yang kita capai di dalam kehidupan dunia ini dari harta istri tidak akan kita bawa, kita akan tinggalkan. Harta akan dibagi, istri mungkin akan ada yang menikahinya setelah itu. Iya, karena itu hendaknya seorang hamba selalu mengingat bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati. Lau kanu ya'lamun. Sekali lagi andai kata mereka mengetahuinya. Perlu memahami dan memiliki fikih, memiliki ilmu tentang hal ini agar supaya seorang hamba selalu mengingat hakikat dari kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Di tempat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan apabila kalian bersedekah, maka itu lebih baik bagi kalian andai kata kalian mengetahuinya. Allah ingatkan akan keutamaan sedekah, bahwa di dalam perbuatan sedekah ini, apakah dia berinfak dengan hartanya, berinfak dengan pemikirannya, berinfak dengan tenaganya, berinfak dengan kebaikan yang diucapkan oleh lisannya, itu adalah khairul lakum, yang lebih baik bagi kalian, lebih baik bagi kalian andai kata kalian mengetahuinya. Kemudian Allah ingatkan di akhir ayat, dan ini ayat di surah Al-Baqarah, telah disebutkan hukum-hukum sebelumnya. Kemudian Allah tutup penjelasan hukum-hukum tersebut dalam firman-Nya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah di hari itu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kemudian setiap jiwa
akan diberi balasan lengkap, balasan sempurna terhadap setiap amalan yang dia lakukan, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Mereka tidak dizalimi sama sekali. Kemudian di tempat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan saat-saat di dalam kehidupan ini. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allah bertanya, berapa lama kalian tinggal? Berapa tahun kalian tinggal di kehidupan dunia ini? Mereka menjawab, kami tinggal di kehidupan dunia ini hanya sehari atau sebagian hari saja. Perhatikan, inilah jawaban manusia pada hari kiamat. Umurnya yang sedemikian banyak itu, waktunya yang terus dia habiskan itu, dianggap hanya sehari atau sebagian hari saja. Iya, waktu yang sangat singkat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, illa littum illa qalila. Sesungguhnya kalian itu tinggal hanya sebentar saja. Lau kuntum ta'lamun, andai kata kalian mengetahuinya. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ini peringatan agar supaya kita memikirkan bagaimana fungsi dari waktu dan umur saat-saat di dalam kehidupan ini. Lau kuntum ta'lamun, andai kata kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang makna ini. Wajibnya kita merenungi, selalu memikirkan, bersiap dan berbekal, dan jangan menyesali apa yang telah lalu, dengan cara kita mempersiapkan amalan, memperbaiki langkah-langkah kehidupan kita agar supaya tidak ada penyesalan di belakangnya. Semuanya perlu kesabaran. Semuanya perlu kesabaran. Semuanya ada ujian dan tantangan. Tetapi akhir dari perkara itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Dan kebaikan yang dia dapatkan itu akan dia lihat setelah ia keluar dari kehidupan dunia ini. Barulah ia melihat apa yang dia dapatkan dari kebaikan. Demikian pula sebaliknya, penyesalan akan sangat melekat pada diri seorang hamba tatkala ia keluar dari kehidupan dunia ini. Ini dua perkara diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Perhatikan dari keadaan orang-orang yang beriman, pengikut para nabi di surah Yasin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang lelaki dari pojok Madinah, dia berjalan. Dibaratkan dari pojok Madinah, seakan-akan orang ini bukan orang yang terpandang, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang memiliki nilai di negeri itu. Tetapi ia berkata apa? Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian sama sekali, dan mereka ini adalah orang-orang yang selalu berada di atas hidayah. Kemudian dia sebutkan alasannya kenapa ia beriman, kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan batilnya kesyirikan. Kemudian dia tegaskan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, dengarkanlah ucapanku. Maka qila dakhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Orang ini pun berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ia berkata, wahai andai kata kaumku mengetahuinya, wahai andai kata kaumku mengetahuinya, bagaimana saya diampuni oleh Rabbku dan bagaimana saya dijadikan sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merenungi makna dari ayat-ayat yang telah berlalu adalah hal yang perlu kesabaran, dan di dalam mengamalkannya perlu kesabaran, dan di dalam menapakinya istiqamah di atasnya perlu kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, dan selalu menetapkan kehidupan akhirat di dalam hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas
keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan akhirat. Tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.